Mengapa kita menghadapi masalah? Apakah Anda merasa hari-hari begitu melelahkan? Apakah setiap bangun pagi Anda merasa kurang bersemangat karena memikirkan banyak masalah? Pekerjaan, perjalanan, keuangan, dan masa depan adalah sebagian beban pikiran kebanyakan di antara kita, sehingga merasa menderita. Padahal, tidak satupun makhluk hidup di dunia ini menginginkan hidup menderita. Kebanyakan orang-orang ingin berlimpah harta, berlibur ke luar negeri, berlimpah makanan, jabatan tinggi, terhormat, dan sebagainya. Namun perjalanan kehidupan yang kita jalani saat ini tentu tidak semanis yang kita impikan. Nyatanya setiap hari kebanyakan di antara kita menghadapi masalah. Ketika satu masalah belum bisa kita selesaikan, muncul masalah yang baru. Hal itu terjadi terus-menerus. Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita punya banyak masalah? Tahukah Anda, mengapa masalah selalu menghampiri? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti talkshow malam ini. Mari kita agungkan Guru Agung dengan Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada malam hari ini saya bisa berbagi pengalaman dengan para upasaka-upasika melalui channel Nalanda Foundation. Saya juga akan menyapa kami yang sudah memaparkan sangat detail disertai video, tentu akan menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi para upasaka-upasika untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik, benar, dan bijak. Malam hari ini saya akan secara singkat berbagi pengalaman kepada para upasaka-upasika semua, tentunya berkaitan dengan tema mengapa kita menghadapi masalah. Saya akan memaparkan dari sisi lain. Kalau tadi Romo Tony sudah memaparkan sangat detail dari sisi karma utamanya, saya lebih kepada pengalaman-pengalaman yang saya hadapi ketika berhadapan dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Bicara tentang masalah, tentu tidak ada henti-hentinya. Karena ada ungkapan, masalah itu bagian dari perjalanan kehidupan. Saya sebagai seorang biku, sebagai seorang samana, seringkali menghadapi keluh kesah, masalah
dari orang-orang yang sedang menghadapi problem dalam kehidupannya, sedang menghadapi kegalauan dalam kehidupannya. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang sedang dirundung masalah, sedang berhadapan dengan masalah, hal-hal yang saya kasih kepada mereka adalah bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Tapi bukan berarti kita lari dari masalah atau mengingkari masalah. Karena masalah itu sudah ada, dan itu adalah fakta, realita yang akan kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Saya yakin para upasaka-upasika yang ikut Zoom pada malam hari ini pernah berhadapan dengan masalah, dan semua berharap tidak ada masalah dalam perjalanan kehidupannya. Kalau ditanya, apakah Anda mau ada masalah? Tentu semua orang kompak menjawab tidak mau ada masalah. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata kita harus dihadapkan dengan realita dalam kehidupan ini, fakta dalam kehidupan ini. Kalau tadi secara detail, Romo Tony menjelaskan tentang akar dari penyebab masalah, dikaitkan dengan hukum karma. Sesungguhnya, kalau kita kembali pada Dhamma, kita akan berhadapan dengan fakta kehidupan yang kadang-kadang memang tidak kita harapkan. Ambil contoh kalau kita kaitkan dengan Ataloka Dhamma, 8 kondisi kehidupan. Ya, 8 kondisi kehidupan. Kalau pada umumnya, sebagai manusia, kita menginginkan ya, kehidupannya lancar, ketemu yang baik-baik, ketemu dengan kenyamanan, tidak mau ada sial, tidak mau ada kesulitan. Kalau kaitkan dengan 8 kondisi kehidupan, kita semua akan berhadapan dengan, ya, kalau nggak susah, ya senang. Kalau nggak beruntung, ya rugi. Kadang kita dipuji, kadang pula kita juga dicela. Kita terkenal, dielulukan oleh banyak orang, tapi suatu ketika kita juga bisa dicampakkan, tidak dilihat lagi oleh mereka. Coba kita bertanya pada diri sendiri. Dalam perjalanan kehidupan ini, dari lahir ceprol sampai sekarang, apakah kita bahagia terus? Tidak juga. Kadang kita ketemu dengan
ketidaknyamanan, penderitaan. Apakah Anda dipuji terus sepanjang kehidupan? Tidak juga. Kadang-kala kita harus berhadapan dengan celaan juga. Ketika kita bekerja, berjuang, kita mendapatkan keberuntungan, kita menjadi senang dengan keberuntungan itu. Tapi ada kalanya kita menderita kerugian. Demikian pula, kita bisa dikenal karena kebaikan kita, dikenal karena pangkat kita, gelar kita, kedudukan kita. Tapi suatu saat, suatu ketika bisa saja orang tidak melihat itu, mencampakkan kita. Kita hilang di mata mereka, tidak dikenal lagi, tidak termasuk lagi. Nah, kenapa saya kaitkan dengan 8 kondisi kehidupan ini? Supaya kita menjadi lebih bijak, mempunyai pandangan benar terhadap kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan persoalan dalam kehidupan ini, sesungguhnya itu adalah bagian dari perjalanan kita. Orang selalu berpikir kenapa, karma lampau saya apa, dan sebagainya. Kadang-kala tidak berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perjuangkan ketika saya harus berhadapan dengan masalah kehidupan. Sehingga orang menjadi larut, ya, kenapa saya menderita, kenapa usaha saya rugi terus, kenapa saya dicela, kenapa saya tidak dikenal, dan sebagainya. Itu yang sering terjadi, ya, dalam kehidupan kita. Kenapa, sehingga bukannya dekat dengan kebahagiaan, tetapi malah semakin dekat dengan penderitaan, jauh dari kebahagiaan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak untuk merubah cara berpikir kita. Artinya masalah sudah ada. Ya, kalau kita kaitkan dengan 4 kebenaran mulia, ya, hidup ini memang akan berhadapan dengan satu kondisi di mana kita akan sering ketemu dengan namanya ketidakpuasan. Kenapa saya berhadapan dengan masalah? Kenapa masalah menimpa saya? Ya. Padahal sesungguhnya, ya, itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan bukan berhenti, oh ya, ini bagian dari perjalanan kehidupan kita. Ada akarnya. Tadi Romo Tony sudah dengan detail, ya, penyebabnya apa, pengaruhnya apa, ya, dikaitkan dengan hukum karma. Ya. Ketika kita sudah mengetahui sebabnya, tentu ada solusinya. Masalah sudah ada, ya kan? Ya, kita tidak boleh larut dengan masalah itu, tetapi bagaimana kita mencari solusi keluar dari masalah itu sehingga kita tidak larut terus dengan masalah-masalah yang menimpa kita. Ada kalanya orang ketika larut dengan masalah, ya,
muncul kegalauan dalam batinnya, menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi takut. Bahkan ketika masalah bertubi-tubi, kemudian muncul putus asa, merasa dirinya yang paling banyak masalah, merasa dirinya yang orang yang paling terbebani dan sebagainya. Muncul keputusasaan sehingga mencari solusi yang tidak tepat. Dalam Dhammapada itu banyak orang pergi ke hutan, ke gua-gua, mencari perlindungan, mencari keselamatan, mencari supaya tidak mendapatkan kesulitan dan sebagainya. Nah, padahal itu bukan perlindungan yang utama. Itu bukan perlindungan yang utama. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masalah? Kita harus kembali pada Dhamma. Kembali pada Dhamma. Ibu saudara sekalian, sungguh berbahagia sekali kita terlahir mengenal Dhamma dan kemudian bisa mempraktekkan Dhamma. Kenapa kita harus kembali pada Dhamma? Dhamma adalah solusi dalam kehidupan ini. Dalam Parabhava Sutta ada kalimat, orang yang dekat dengan Dhamma akan maju. Orang yang jauh dari Dhamma akan merosot. Jadi kalau kita mau sukses, kalau kita mau maju, kalau kita mau bahagia, kembalilah pada Dhamma. Dhamma adalah solusi bagi semuanya. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi kenyamanan, kembalilah pada Dhamma. Dhamma yang seperti apa? Dhamma yang kita pelajari dan praktekkan. Ingat, Dhamma yang kita pelajari dan praktekkan. Artinya bukan hanya kepada pengetahuan saja, tetapi juga prakteknya. Karena dengan praktek itulah cara berpikir kita akan berubah. Cara berpikir kita akan berubah. Karena kehidupan ini kan tergantung pada cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita bukan cara berpikir Dhamma, ketika kita menghadapi masalah, kesulitan dan sebagainya, kita hanya berkeluh kesah, meratapi kehidupan, menangisi kehidupan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Itu yang akan terjadi. Karena apa? Cara berpikir kita belum cara berpikir Dhamma. Sehingga tidak siap melihat realita, tidak siap melihat fakta kehidupan. Tapi ketika cara berpikir kita adalah cara berpikir Dhamma, kita akan menjadi memahami hakikat kehidupan ini. Inilah kehidupan di mana saya akan berhadapan dengan kesulitan, masalah, rintangan, dan sebagainya. Nah, bukan berhenti di situ. Oh iya, masalah adalah bagian dari kehidupan saya. Tetapi ada solusi untuk menghadapinya. Yaitu kembali pada Dhamma. Maka ketika saya menghadapi orang-orang yang lagi dirundung masalah, kesulitan, dan sebagainya,
saya kembalikan kepada damai buat sekalian. Ketika orang-orang itu sungguh-sungguh mau mengenal Dhamma, mau mendekat pada Dhamma, kemudian mempraktekkan Dhamma, hidup mereka menjadi lebih baik. Apakah masalah kemudian selesai pada saat itu? Tidak juga. Yang namanya perjalanan kehidupan ini kita akan berhadapan dengan banyak hal, termasuk kesulitan, termasuk masalah. Tetapi karena cara berpikirnya sudah berubah, yang tadinya melihat kesulitan, melihat masalah, kemudian larut, terus berkeluh kesah, meratap, menyalahkan sana sini, karena cara berpikirnya berubah, maka kemudian mereka tidak lagi berkeluh kesah. Kenapa? Karena sudah dekat dengan Dhamma. Intinya, para upasaka sekalian, malam hari ini, saya fokus pada bagaimana menghadapi masalah. Masalahnya sudah ada, karena masalah ini memang bagian dari perjalanan kehidupan kita. Yang penting bagaimana kita menghadapi masalah dengan merubah cara berpikir kita. Yang tadinya selalu larut dengan persoalan, larut dengan masalah, menyalahkan sana sini, bahkan mendramatisir masalah, karena cara berpikirnya sudah berubah, maka tidak lagi larut, tetapi ada kesiapan untuk menghadapi masalah. Ini pemaparan dari saya, semoga menjadi inspirasi, perenungan buat para upasaka upasika.